Pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan selamat pagi. Kami dari Pioneers Radio Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak berkat Tuhan telah menyertai kami ketika kami beristirahat sepanjang malam. Terima kasih untuk pagi yang baru, udara yang segar dan napas kehidupan yang Tuhan anugerahkan yang masih kami nikmati. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pagi ini, boleh kembali datang duduk di dekat kaki Tuhan, hendak mendengarkan nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kiranya Roh Kudus Tuhan menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan nasihat Tuhan. Terima kasih, Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Minggu tanggal 1 Desember 2024, berjudul Kesucian Kekal. Ayat tema diambil dari 1 Yohanes 3, ayatnya yang ketiga, yang berbunyi, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Pembicaraannya berakhir. Yesus menoleh kepada Petrus dan meminta padanya untuk menebarkan pukatnya ke dalam danau untuk menangkap ikan. Tetapi Petrus telah putus asa. Sepanjang malam ia tidak mendapat apa-apa. Sepanjang malam yang sepi itu, ia telah memikirkan akan nasib Yohanes Pembaptis yang telah menderita dalam goa tahanannya. Ia telah memikirkan juga akan kemungkinan masa depan Yesus dan pengikut-pengikutnya, pengalaman sedih yang dialami Yesus di Yudea, dan niat jahat rabi-rabi dan imam-imam, hingga pekerjaan hidupnya sendiri telah mengecewakan hatinya. Dan pada saat ia menjaga di sisi jalan kosong itu, masa depannya sangatlah gelap oleh kekecewaan hatinya. Guru, katanya, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Malam adalah satu-satunya waktu yang baik untuk mencari ikan dengan jala di dalam air danau yang jernih itu. Setelah bekerja sepanjang malam dengan tidak mendapat sesuatu apapun, maka tidak ada gunanya untuk membuang jala pada hari siang. Tetapi Yesus memberikan perintah, dan kasih Tuhan telah menggerakkan hati murid-murid untuk menurut. Simon dan saudaranya bersama-sama menebarkan jala itu. Pada saat mereka berusaha menarik pukat itu ke dalam perahu, oleh karena banyak ikannya, sehingga jala itu pun koyak, mereka terpaksa memanggil Yakobus dan Yohanes untuk membantu mereka. Apabila tangkapan mereka itu naik ke dalam perahu, karena berat muatannya, mereka takut akan tenggelam. Tetapi kini Petrus tidak lagi menghiraukan akan perahu dan muatannya. Mujizat ini melebihi segala sesuatu yang pernah disaksikannya. Karena hal ini baginya adalah menjadi suatu kenyataan kuasa ilahi. Pada wajah Yesus ia melihat seseorang yang mengendalikan semesta alam.
Hadirnya keilahiannya telah menyatakan bahwa Ia suci. Cinta bagi Tuhannya, malu akan kurang percayanya, bersyukur akan kerendahan hati Kristus, terlebih pula perasaan akan kecemarannya di hadapan kesucian yang kekal telah mengalahkan dia. Dikala teman-temannya mengeluarkan ikan-ikan dari dalam jala, Petrus jatuh di kaki juru selamat sambil berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Hadirat kesucian ilahi yang sama telah menyebabkan Nabi Daniel rebah sebagai seorang yang mati di hadapan malaikat. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 254-255. Renungkan lebih dalam. Kapankah momen Petrus telah terjadi kepada saya? Saat kapankah saya merasakan betapa berdosanya saya dibandingkan dengan kemurnian Yesus? Demikian renungan pagi kita di hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak berkat Tuhan yang dapat kami nikmati melalui bacaan renungan pagi. Kiranya oleh pertolongan kuasa Roh Kudus kami mengerti apa yang kami baca dan kami dengar, memampukan kami mengalami pengalaman rohani seperti Petrus yang percaya akan perkataan Yesus, sehingga dia melakukan apa yang mustahil bagi manusia, tetapi sesungguhnya tidak mustahil bagi Allah. Mampukanlah kami terus percaya kepada setiap perkataan Tuhan, dan mampukanlah kami untuk terus hidup menurut akan semua firman Tuhan, agar berkat-berkat menjadi bagian kami. Ya Tuhan Bapa kami di surga, kami akan melakukan lagi aktivitas, tugas pekerjaan dan pelayanan sepanjang hari ini. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Kami memohon berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan kami semangat yang baru untuk melakukan aktivitas, tugas pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Tibakan lagi kami di penghujung hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.